Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam kajian menyambut datang bulan Ramadan yang sehubungan dengan masalah puasa. Orang-orang yang muttaqin, tadi sudah dikatakan, orang-orang yang muttaqin adalah orang yang pada kriterianya imtitsalu awamiri wajtinabun nawahi, yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Kalau kita sudah melaksanakan itu, masuk dengan kriteria muttaqin. Puasa Ramadan termasuk adalah perintah yang termasuk dalam rukun Islam. Maka dari itulah kalau kita berpuasa dengan sungguh puasa, maka dicatat oleh Allah sebagai orang muttaqin, tapi bukan puasa-puasaan, yang betul-betul puasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul kalau gadis siang hari, tapi takuful jawari anil makari, mencegah anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah merupakan junnah, as-shaumu junnah, benteng dari neraka, juga benteng dari setan. Jadi as-shaumu junnah, puasa itu benteng, kata Rasulullah seperti itu, junnah, benteng. Di dunia kalau kita berpuasa akan dibentengi oleh puasa itu setan, kata orang dibelenggu. Sebenarnya bukan dibelenggu seperti diikat, seperti tidak. Artinya setan itu merasa tidak punya kesempatan untuk mengganggu orang-orang yang berpuasa. Makanya iko caki dibelenggu. Dibelenggu setan sempit untuk mengganggu manusia kalau manusia itu berpuasa. Dalam hadisnya, li'anna shauma fihi tasjiyatun lil badan wa tadyikun limasaliki syaitan. Wa lihadza sabata fi sahihain. Ya, hadisnya beda. Hari ini masih puru penjelasannya. Li'anna shaum fi tasjiyatun lil badan. Karena sesungguhnya puasa itu, dalam puasa itu membersihkan badan, menyucikan badan, wa tadyikun limasaliki syaitan, dan menyempitkan kepada jalan-jalan setan. Jasa setan untuk mengganggu kita adalah tidak ada jalan, seakan-akan tidak ada jalan. Makanya orang mengatakan setan ibulku bagi orang yang puasa. Kadang-kadang misalnya tapi banyak orang yang melakukan maksiat, jadi talinya lepas. Bukan begitu. Di orang yang beriman, orang-orang yang sudah mendapat hidayah Allah, setan itu takut untuk mengganggunya. Itulah. Walihada sabata fi sahihain, maka Nabi kata tetap itu sahih 2 Bukhari Muslim, kebenaran Nabi tentang masalah saum. Walaupun ini yang dikatakan dalam hadis ini tentang masalah orang yang pemuda yang disuruh tazawwaj. Ya ma'syaras syabab, ini dalam sahih Bukhari Muslim. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Ini bukan bicara tentang suami istri, tentang puasanya ini ya. Jadi kalau santri jangan-jangan keburu mau punya istri ya. Masih lama kiamat masih kan. Wahai kumpulan pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang mampu beristri, artinya menafkahi istrinya lahir batin. Ba'a itu biaya untuk kawin. Tapi dia maksud ini bukan hanya biaya. Kalau biayanya ada tapi dengkulnya nggak mampu, nggak bisa juga kan? Jadi ba'ah. Falyatazawwaj, maka kawinlah ya wahai sabab.
akabiniyah. Wa man lam yastati, siapa orang yang tak mampu untuk tazawwaj, fa alaihi bisawm, maka wajib atas orang itu berpuasa. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah wija. Wija apa? Bisa menahan nafsu. Jadi nafsu bisa ditahan dengan puasa. Dengan puasa itu nafsu kita tidak terlalu berkobar-kobar, dilemahkan oleh puasa itu. Apa namanya? Kita kalau berpuasa nafsu kita sudah dibatasi, dibentengi oleh puasa itu. Tak mau kemana-mana aja gitu. Itulah ya yang diriwayatkan oleh sebuah hadis Muslim tentang masalah puasa. Dari itulah puasa itu bagian daripada rukun Islam, dan orang yang melaksanakan puasa dengan benar, maka itulah namanya imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, termasuk kategori muttaqin. Al-muttaqin sudah diterangkan fi jannatin wa uyun, di dalam surga. Apalagi yang dilakukan orang surga? Apanya makan-makan, semuanya apa fasilitas ada dan kebutuhan ada. Allah menerangkan dalam ayat berikutnya. Tadi itu yang pertama itu tentang muttaqin, orang yang muttaqin di dalam surga banyak yang mengalir sungai, itu ayat yang ke-15. Yang ke-16 akhidina, yang ke-16 daripada surat Ad-Dzarriyat. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang yang ada di surga itu muttaqin sudah ada di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, dia menerima dan mengambil apa yang telah diberikan oleh Allah di dalam surga. Maksudnya apa? Semuanya yang abadi ada dalam surga halal baginya. Akhidina dalam artian sudah tidak usah minta lagi, milik kalian sudah. Akhidin lantas mengambil, tak usah minta-minta. Ini kata-kata akhidin, bukan diberi oleh Allah. Kalau diberi tentunya minta dulu. Ini sudah akhidin, beda kan redaksi. Akhidin pas ngalar wah apa jadiin TV itu. Kalau beri kan, beri ya minta, gitu prosesnya. Maka Allah berfirman akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan Allah, yang sudah diberikan, yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi tidak usah minta lagi, ini milik kamu, semua kamu. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum, karena apa? Innahum qabla dzalika muhsinin, karena mereka dimanja seperti itu oleh Allah. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika, karena mereka sebelum itu, sebelum di surga maksudnya, di dunia. Qabla dzalika ay fid dunya muhsinin, mereka mengamalkan kebaikan. Orang-orang muhsin, yang dikatakan orang muhsinin ini kelas tinggi lah. Karena yang dinilai semua oleh Allah semuanya amal siapapun, bukan banyaknya, tapi muhsinnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Tabarak. Ya, ayat pertama ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayat tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup kita dari benda mati asalnya jadi hidup manusia. Liyabluwakum, untuk diuji, di tes kita, diuji oleh Allah, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dia belum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, saya paling bagus amal, bukan saya paling banyak amal. Inilah. Makanya Allah dalam ayat dalam surah Ad-Dzarriyat Kibur ayat ke-16-nya innahum kanu qabla, yang ke-17 mungkin ini, bukan ke-16 dia sudah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Sesungguhnya mereka di dalam dunia sebelum di surga, masih di dunia muhsinin, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Gitu. Yang namanya kebaikan itu apa? Di antaranya dijelaskan oleh Allah kriteria orang muhsin. Bukan berarti ini ya, yang orang muhsin hanya melakukan itu, tidak. Yang biasa kewajibannya, kebiasaannya orang muhsin. Allah menerangkan ayat berikutnya, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dan mereka ada qalilan minal laili di dunia ini, bukan di surga lagi. Wa kanu qabla qalilan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dalam kanu minal qalilan minal lail, dia sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Maksudnya apa? Qalilan minal lail ma yahjaun. Dia tidurnya sedikit sekali, qalilan. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Tidak tidur mereka. Jadi sekoni maka tidur. Maksudnya apa? Ia senang bangun malam. Dia senang sanggup bangun malam. Salat malamnya, salat tahajudnya, qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, apalagi nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Syaikhan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qomah itu mendirikan, bangun di tengah malam. Bukan hanya itu, yang namanya qomah itu bukan hanya sholat ya. Kita sholat tarawih qomah Ramadan, kita tadarus salat Ramadan, kita silaturahim salat Ramadan, yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Dan apalagi kita salat tahajudnya, itu salat witirnya. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu namanya qomah. Qomah. Apa jaminannya orang yang qomah di bulan Ramadan, yang termasuk orang salat tarawihnya, yang termasuk salat tahajudnya, salat witirnya, tadarusnya? Apa jaminannya? Imanan wa ihtisaban, dengan tidak seiman dan karena Allah, semata-mata karena Allah. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapura tu sana apa-apa putus sesiala kalebat. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapura ufira lahu kan iman pa padang la qaddama sampun kada panapama min dhanbihi itu sana ya iman. Apa sesiala kalebat tusan diampuni oleh Allah. Ya, diampuni oleh Allah. Jadi seperti orang yang tidak punya dosa. Itu kalau di bulan Ramadan, di bulan mangqamah, kata-kata mangqamah Ramadan, itu keterangan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu luar biasa, penuh rahmat, barokah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang namanya muhsin, yang pertama apa Ki Guru? Yang pertama itu dikatakan apa barusan? Innahum kanu qalilan minal ma yahjaun. Nomor 2, wa kanu qalilan minal salah Bro. Innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Orang muhsin itu kadang dibicarakan tentang muhsin kan? Sedikit salbut gitu. Orang muhsin, yang muhsin, wa kanu qalilan minal ma yahjaun. Orang yang muhsin itu kebiasaannya sedikit sekali tidur di waktu malam karena ia bangun malam salat tahajud. Dan nomor 2 daripada muhsin ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur dia minta ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullah. Setelah salat tahajud dia astagfirullah. Jangan hanya 100 kali. Kalau Rasulullah, orang yang sudah dijamin surga dan diampuni semua dosa, ma taqaddam min dami wa ma ta'akhkhar, dia tidak pas setiap sehari, tidak kurang sehari semalam dari 100. Ada yang mengatakan 70. Itu Rasulullah.
Bahkan salat malam Rasulullah sampai berepatan Rasulullah. Itu Rasulullah orang yang dijamin surga oleh Allah. Kalau kita kan belum dijamin, ini tidak pasti surga kan. Masih mudah-mudahan ini jadi orang surga. Jadi apalagi, jadi istighfar kita jangan hanya 100, minimal 1000 lah. Itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan istighfar inilah yang juga bukan hanya memasukkan surga, menjadi orang muhsin, tetapi juga bisa mendangkal virus corona. Iya. Jadi bukan hanya masker yang dipakai, bolehlah kita pakai itu, masker yang itu semaka apa ikhtiar. Tapi masker yang rahasia kita adalah istighfar kepada Allah. Akan menjadi benteng kita dari gangguan. Dengan Allah berfirman dalam hadis qudsi, falamma nadartu ila al-mustaghfirin bil ashar sarraftu adzabi anhum. Setelah saya melihat orang yang banyak istighfar di waktu sahur, maka saya palingkan adab itu, tidak dijadikan adab itu diturunkan ke bumi. Jadi corona bisa kembali dengan sendirinya kalau kita istiqomah istighfar. Jadi termasuk penolak virus corona. Mudah-mudahan kita selamat dari virus corona dan juga dari semua bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah, diselamatkan dunia, diselamatkan juga nanti di akhirat. Amin Allahumma. Yang terakhir dari sekalian itu sisanya terakhir, orang yang muhsin. Al-muhsinin itu kriterianya orang muhsinin, kebiasaannya orang muhsinin adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini ayat ke-19 terakhir. Jadi ayat Ad-Dariyat itu dari tadi 15, 16, 17, 18, 19. Wa bil asha wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka, orang muhsin itu kan dibicarakan orang muhsin. Nanti akan diulas secara udah bawahi dengan saya biar tidak rancu. Dalam harta mereka, wa fi amwalihim hakun, bagi orang ini miliknya diberikan kepada lisaili wal mahrum. Artinya mereka berhak. Orang yang minta-minta kepada harta kita, orang yang mahrum, yang tidak bentak, maksudnya orang yang tidak mau minta tapi membutuhkannya, itu juga berhak kepada harta kita. Maksudnya kita harus legawa memberikannya, membantu mereka. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka, hakun, hak lisail, bagi orang yang minta karena kebutuhan, wal mahrum, dan orang yang tidak minta tapi membutuhkannya. Ini kasih daripada kita semampu dan seadanya kita. Namun seadanya semampu itu jangan kita dinilai ke bawah, nilai ke atas biar tambah tinggi derajat. Karena Allah jawabu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh, lantana lu tak oleh kalian kamu lantana lu tak oleh tibiin albirra ke albirra. Apa birra itu? Kebaikan yang dihasilkan dari perbuatan birra, amal juga. Kebaikan yang dihasilkan dari amal itu birra, bekteh, ya, maka dikatakan birra. Tak oleh kalian itu, kamu itu kepada tingkatan birra kalau kita tidak menginfakkan apa yang kita senang. Mumpahnya di setak lipur, sedekah, setak nyaman, setak lekan dia orang bagi sedekah. Orang tak mau, tak tabungan, tak jadi birra. Jadi carilah yang orang yang senang kalau diberi, tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Itu kemampuan salah soal nilai banyak dan tidaknya. Nah, diberikan kepada orang lain, apa orang lain itu menjadi senang. Jadi di sana kita memberikan, membantu orang lain
sekemampuan kita, artinya jangan kita dinilai ke bawah, dinilai ke atas. Carilah yang terbaik daripada yang kita miliki, berikan pada orang lain. Inilah yang mendapat tingkatan birra. Jadi yang terakhir ayat ke-10 tentang tanda-tanda dan ciri daripada orang muhsin, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Harta mereka hak juga bagi orang yang meminta dan orang yang tidak minta. Jadi itu kita memberikannya, membantu mereka semampu kita, sampai di mana kemampuan kita. Jadi kembali dari garis membawahi tentang muhsin, yang namanya Allah mengatakan orang muhsin itu yang pertama kanu qalilan minailil ma yaj'un, sedikit tidur di malam karena salat malam. Dua, wabil asarihum yastaghfir, di waktu sahur dia istighfar. Yang ketiga, di wa fi amwalihim haqqul lisail mahrum, dia dalam harta mereka dia suka membantu orang yang minta maupun yang tidak minta. Tidak, harta mereka bukan semata-mata milik saya semuanya, tidak. Tapi hak mereka juga kasih. Lisail wal mahrum. Inilah orang-orang muhsinin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang muhsinin yang sudah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala beserta surga Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.